Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing masalah ketika kita sudah menggunakan benih yang bisa dikatakan benih abal-abal, namun kita ingin mendapatkan hasil produktivitas yang cukup tinggi. Nah, bagaimana caranya? Seperti yang sudah saya lakukan di kebun saya. Saya ini menggunakan benih yang bisa dikatakan bukan benih bersertifikasi, namun masih bisa menghasilkan sawit yang saya rasa cukup lumayan. Dan banyak orang yang mengatakan bahwa benih abal-abal ini adalah benih yang produktivitasnya rendah. Nah, saya sudah menjalaninya teman-teman selama 5 tahun ini, dan alhamdulillah benih yang saya tanam memang benih abal-abal, namun produktivitasnya masih cukup tinggi. Nah, seperti apa perjalanannya nanti kita akan bahas. Namun sebelum lebih jauh saya berbicara, seperti biasa saya disclaimer terlebih dahulu teman-teman. Apa yang saya sampaikan di sini hanyalah merupakan pengalaman pribadi saya yang memang sudah saya terapkan di kebun saya, kemudian saya sharingkan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, setidaknya sebagai bahan perbandingan atau bahan pertimbangan dalam tata laksana berkebun kelapa sawit. Dan tentunya teman-teman, ketika nanti apa yang saya sampaikan tidak sesuai dengan apa yang pendapat teman-teman, ya saya mohon maaf seperti itu. Jadi teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan berkali-kali bahwa penggunaan benih yang baik itu merupakan salah satu kunci supaya kita ini mendapatkan kebun sawit yang memang berkualitas. Maka dari itu, sebelum kita berkebun kelapa sawit, kita harus memang benar-benar menentukan benih atau varietas apa yang akan kita tanam, sehingga memang benar-benar nanti kebun kita ini berproduksi secara baik. Dan tentunya teman-teman, berkebun kelapa sawit ini bukan seperti berkebun kangkung, berkebun jagung yang hanya dalam masa pendek kemudian kita tidak berhasil dan kita tidak rugi begitu banyak. Ketika kita menanam sawit dengan menggunakan benih yang tidak bagus, dan itu efeknya itu atau penyesalannya itu akan lumayan cukup lama, karena memang sawit ini dalam waktu 3 tahun baru kita bisa mengetahui bahwa sawit ini bagus atau tidak. Dan tentunya ketika kita terlanjur menggunakan benih yang bisa dikatakan benih abal-abal, namun kita ingin tetap memiliki hasil produktivitas yang tinggi, tentunya kita harus memiliki niat, kemudian memiliki tekad dan kemauan untuk mengubah kebun kita ini menjadi kebun yang memang berproduktivitas tinggi. Apakah benar benih abal-abal itu tidak berproduktivitas tinggi? Tentunya teman-teman, ya seperti yang sudah saya terapkan di kebun saya ini menggunakan benih yang tidak bersertifikasi atau bisa dikatakanlah benih abal-abal gitu ya. Jadi dari 133 batang yang saya tanam ini lumayan cukup mengecewakan. Dan setelah saya perhatikan di kebun orang lain yang memang menggunakan benih yang abal-abal, ya gimana ya menyebutnya itu, benih apa ya, benih yang varietasnya tidak jelas lah, seperti itu teman-teman. Jadi ada yang membeli itu dari kecambah yang kotakan seperti itu, ada juga yang memang hanya mencabut dari kebun orang lain atau dari perusahaan-perusahaan dan lain sebagainya, seperti itulah kira-kira, bukan yang membeli dari balai resmi. Dan setelah perhatikan teman-teman, saya perhatikan teman-teman di kebun-kebun yang mereka menggunakan benih-benih yang memang tidak jelas varietasnya, tidak jelas produsennya, itu sama seperti yang saya alami. Hampir 30% itu mengecewakan. Memang ada yang berbuah, namun buahnya itu tidak super, atau bisa dikatakan buahnya ada yang kecil, ada yang seperti selongsong, ada yang banyak rambutnya, ada yang banyak durinya dan lain sebagainya. Dan sawit jantan serta sawit landaknya itu juga lumayan cukup banyak. Jadi saya ini 133 batang, yang buah landaknya itu hampir ada 4 batang, kemudian buah cengkeh itu ada 2 batang, kemudian ya, sawit jantannya juga ada 2 batang. Dan lumayan banyak teman-teman. Kalau bisa dalam 133 batang atau 143 batang dalam 1 hektarnya itu, kalau bisa ya 100%-nya itu memang benar-benar bagus. Apakah benih yang bersertifikasi itu menjamin 100% bagus? Tidak juga teman-teman, tidak juga bisa menjamin 100% bagus. Namun persentasenya lumayan cukup kecil. Itu sesuai dengan apa yang saya perhatikan dari kebun-kebun yang memang menggunakan benih yang bervarietas.
mungkin dari 100 batang hanya ada 1 batang yang memang tidak bagus, namun selebihnya itu buahnya bisa rata, bisa semuanya bisa bagus. Berbeda ketika kita menggunakan benih yang benih abal-abal seperti itu. Jadi jenisnya itu berbeda teman-teman, berbeda-beda, per tiap batangnya itu berbeda-beda. Ada yang bagus, ada yang tidak bagus, ada yang buah landak, ada yang ini, ada yang buahnya besar, ada yang buahnya kecil, ada batangnya besar, buahnya kecil, ada batangnya kecil, buahnya besar. Dan itu membuat kita itu sebenarnya ya lumayan kecewa teman-teman. Beda kalau kita menggunakan benih dengan varietas yang jelas, itu semuanya bisa rata, ibaratnya kalau memang bagus-bagus semuanya bentuknya sama, terus kemudian besarnya sama, dan itu tentunya membuat kita lebih bersemangat seperti itu. Beda dengan penyakit kebun abal-abal seperti punya saya ini, setelah tua pun masih terkena penyakit, dan hampir berapa persen ya, 40% punya saya ini terkena kuncup busuk waktu itu, dan saya sudah ganti berapa batang, hingga 4 batang yang kuncup busuk dan susah untuk sembuh. Ini sudah 5 tahun pun masih ada beberapa batang, dan yang menjengkelkan teman-teman, sudah tua, sudah umur hampir 5 tahun, ini 4 tahun setengah lebih lah, sudah bagus, buahnya bagus, terkena penyakit kuncup busuk dan akhirnya mati teman-teman. Benar-benar mati, 1 batang mati karena terkena penyakit ini. Dan tentunya ketika kita menggunakan benih yang tidak sertifikasi seperti inilah yang saya alami. Dan ketika saya lihat di kebun orang yang memang penggunaan benih yang bagus, tidak ada seperti ini. Dan bagaimana caranya teman-teman? Bagaimana caranya supaya kebun kita ini memang benar-benar berproduktivitas tinggi lagi? Ya kita harus pelan-pelan mengganti memang benih yang tidak bagus tadi dengan menggunakan benih yang bagus seperti itu teman-teman. Karena kalau memang sudah dikatakan genetik, itu akan sulit dikembalikan lagi teman-teman, atau disembuhkan. Kalau memang buah landak, ya sudah, ganti saja, gunakan ini sebagai pembelajaran ya teman-teman. Ketika ada yang buah landak, kalau menurut saya tumbangkan, ganti, dan kita menggunakan benih yang lebih baik, yang bagus seperti itulah. Ketika kita menemukan memang sawit itu buahnya kecil-kecil dan tidak memenuhi spesifikasi yang kita inginkan, ya tumbangkan saja teman-teman, ganti dengan benih yang bagus. Memang benih abal-abal juga ada yang bagus teman-teman, ada yang bagus, ada yang memang buahnya sangat-sangat membahagiakan. Nah, yang itu dipertahankan. Ketika ada sawit yang memang tidak berproduktivitas baik, ada yang terkena penyakit atau hal lain sebagainya, segera ganti dan gunakan benih yang lebih baik. Itu saran saya. Jadi kalau bisa teman-teman, dalam satu hamparan kebun kita ini, kalau bisa 100% itu berbuah semua. Kalau kita memiliki 143 batang, kalau bisa 143 batang itu berproduksi dengan baik semua, rata semua, besar semua, dan tentunya itu akan membuat kita semakin semangat dalam berkebun kelapa sawit. Mungkin hanya ini teman-teman saran yang saya berikan. Lebih baik kita mengulang dari awal dan kita gunakan ini sebagai pembelajaran. Jadi kedepannya lebih hati-hati lagi. Dan memang ketika benih yang kita tanam itu memang kualitasnya buruk lagi, ya ganti lagi teman-teman, ganti dengan yang lebih baik. Karena buat apa kita menanam sawit ketika memang tidak berproduktivitas secara baik? Lalu apakah tidak rugi kalau kita mengganti? Tidak teman-teman, karena mungkin dari seperti saya ini 133 batang, 100-nya itu berproduksi. Kalau kita 33 batangnya itu kita berguyur atau pelan-pelan kita ganti satu, mungkin itu tidak akan terasa. Dan tentunya ketika beberapa tahun kemudian kita sudah memiliki kebun dengan produktivitas yang lumayan cukup baik. Itu saran saya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.